lain. Kalau kita lihat juga seperti itu. Setelah paham animisme, dinamisme, kemudian masuk kebudayaan Hindu ke tanah Jawa yang dipengaruhi oleh kebudayaan India. Kemudian setelah itu masuk kebudayaan Islam dengan berdirinya kerajaan Demak. Kemudian karena penjajahan masuk juga kebudayaan Eropa, walaupun sebelum Hindu itu ada kebudayaan Cina yang masuk di tanah Jawa, karena menurut historisnya orang Jawa itu adalah sebagian keturunan dari masyarakat Dongson yang berada di Cina. Kemudian Jepang masuk walaupun tidak lama, tetapi juga mempengaruhi kebudayaan Jawa. Dan kebudayaan itu diolah dan dikembangkan sehingga terjadi akulturasi kebudayaan. Dengan akulturasi kebudayaan itu akhirnya kebudayaan Jawa juga menemukan jati dirinya dan berkembang sesuai kekhasannya melalui pengaruh luar tersebut. Ketika masuk, seperti tadi saya katakan, budaya Hindu, Buddha, Cina atau Tiongkok, kemudian Islam masuk, kemudian Eropa yang juga Belanda juga masuk, penjajahan Belanda juga masuk, sehingga identitas kebudayaan Jawa itu semakin berwarna ya, setelah masuknya kebudayaan tersebut di tanah Jawa. Nanti juga bisa kita lihat atau kapan-kapan bisa kita perlihatkan pengaruh kebudayaan Jawa tersebut. Kalau kita lihat bahwa pelaku budaya Jawa ya adalah orang-orang Jawa sendiri sebagai salah satu golongan etnis di Indonesia, walaupun mungkin juga di luar Jawa itu juga kasusnya hampir mirip dengan kebudayaan Jawa, walaupun seperti misalnya di Sumatera itu pengaruh Melayu sangat kuat, sehingga memang di Sumatera itu kebudayaannya hampir mirip dengan Malaysia. Kemudian kalau ke timur ya memiliki kebudayaan sendiri, termasuk kebudayaan suku Dayak di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat misalnya, kalau Anda ke sana juga memiliki motif-motif tekstil yang memiliki ciri khas sendiri. Kemudian sampai Papua, ya, kita tahu bahwa kebudayaan suku Asmat ya, sangat mendominasi di sana. Masyarakat Jawa kalau kita lihat itu juga mempunyai sikap hidup
yang berbeda seperti tadi juga saya katakan dari golongan yang lain, tetapi orientasinya memang kalau kita lihat terarah pada satu budaya yang dipegang erat dari kurun waktu tertentu dan belum bergeser pada saat ini, walaupun sedikit banyak ada variasi-variasi di dalam kebudayaan Jawa, sehingga kebudayaan Jawa itu bisa dikategorikan dalam bentuk kebudayaan yang klasik. Artinya bahwa di dalam kurun waktu tertentu turun-temurun bahwa kebudayaannya itu masih tetap dipertahankan sampai saat ini. Karena memang pengaruh budaya Jawa di kebudayaan nasional itu dibawa oleh penduduk Jawa yang sebenarnya tersebar di Indonesia dan menjadi bagian yang terbesar. Apalagi di Pulau Jawa itu sebenarnya jumlah penduduk masyarakatnya itu sangat besar dibandingkan dengan pulau di luar Jawa, dan kalau kita lihat memiliki pengaruh cukup besar terhadap kebudayaan Indonesia. Apalagi kalau kita lihat beberapa periode kepemimpinan di dalam bangsa Indonesia itu adalah sebagian besar pemimpinnya adalah dari Jawa. Baru satu dari luar Jawa, tetapi juga tidak begitu bertahan lama, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Hanya beberapa bulan kemudian ada pergeseran dan pergantian, dan pergeseran dan pergantian itu juga kembali pada orang-orang Jawa atau orang keturunan Jawa, karena kalau seperti Megawati itu kan lahirnya di Jakarta, ya, orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa Barat itu menyebut Jawa itu adalah Jawa Tengah, ya, walaupun sebenarnya Jawa Barat dan Jawa Timur itu bagian dari Jawa. Orang Jawa sendiri sebetulnya pada waktu sebelum kemerdekaan, pada waktu masa kerajaan itu menurut Silver Grade itu membagi dua golongan sosial, walaupun nanti kalau kita lihat secara rinci memang ada pecahan-pecahan yang tidak masuk dalam golongan menurut Silver Grade, yaitu wong cilik atau orang kecil yang dulu memang sebagian besar adalah penduduk desa yang tidak menjadi bagian dari kerajaan. Ya, kalau di dalam nyanyian itu adoh gunung, adoh ratu cedak watu, artinya orang-orang pedesaan atau orang kecil yang terdiri dari sebagian besar masyarakat petani dan mereka yang berpendapatan rendah.
sehingga sebetulnya kalau perkembangan tekstil tradisi di Jawa itu memang nafasnya juga sebagian adalah orang petani, karena setelah dia menggarap pekerjaan bertani, kemudian untuk mengisi waktu kosongnya biasanya dia akan melakukan kesenian, ya, baik kesenian musik tradisi, kemudian kesenian seni rupa, ya, termasuk tekstil, ya. Anda bisa lihat di beberapa banyak desa itu banyak pusat-pusat atau tempat-tempat kerajinan di lingkungan sebuah desa pertanian. Kalau kita lihat misalnya di Bekunang misalnya, di Sragen misalnya, kemudian di Bayat misalnya. Beberapa tempat itu memang juga tidak hanya batik petani atau batik petanen, artinya batik yang dikembangkan oleh petani-petani, tapi juga ada batik saudagar yang di luar tembok keraton, dia memang berdagang batik, seperti misalnya Kauman, Lawean, kemudian di daerah Jogja juga ada beberapa daerah batik yang memang khusus berdagang, jadi tidak merupakan bagian dari waktu luang untuk mengerjakan kerajinan tersebut. Kemudian golongan kedua adalah kaum priayi, ya. Ini sebenarnya termasuk di dalamnya ada para pegawai. Kalau zaman kerajaan juga pegawai kerajaan. Kalau saat ini ya pegawai negeri sipil, ya. Dan golongan intelektual. Jadi pegawai dan golongan intelektual dulu itu mesti adalah keturunan bangsawan. Tidak mungkin wong Chile atau masyarakat Chile itu pada waktu itu bisa sekolah sampai sarjana, dan pada waktu itu juga belum ada universitas, sehingga kuliahnya harus di tempat negara yang menjajah, yaitu ke Belanda. Nah, sehingga kalau ke Belanda kan syarat khususnya itu juga harus direkomendasi oleh penguasa pada waktu itu, yaitu penguasa Hindia Belanda yang menjajah di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat lagi, sebetulnya juga selain dua golongan itu masih ada golongan yang ketiga, seperti tadi juga sudah saya katakan, yang tidak dimasukkan karena pada waktu itu jumlahnya sangat sedikit, yaitu kaum priayi tinggi atau ningrat. Nah, ini adalah kaum keturunan dari kerajaan yang sampai saat ini juga masih
ada di beberapa kerajaan di Nusantara, termasuk di Jawa ya, ada Priaya Tinggi dan kaum ningrat dari Kasunanan dan Mangkunegaran misalnya. Di Yogyakarta ada Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Kemudian di Cirebon juga ada Kaskuan di Cirebon misalnya, Kanoman di Cirebon misalnya. Kemudian di lain tempat saya rasa yang masih pada waktu itu memiliki kerajaan Kutai Kartanegara misalnya, atau yang Sriwijaya misalnya, atau kerajaan di Kalimantan itu juga memiliki pembagian golongan seperti itu. Nah, di masyarakat Jawa sebenarnya kalau kita lihat itu tidak memiliki sistem marga. Ya, walaupun terkadang sekarang juga ada keturunan Jawa yang menggunakan nama orang tuanya, tetapi saat ini juga sudah pudar karena masyarakat sekarang itu kalau memberi nama ya kalau tidak dipengaruhi oleh nama-nama barat, kemudian juga dipengaruhi oleh nama-nama dari Timur Tengah, sehingga terkadang juga namanya sangat panjang sekali, sehingga kalau mengisi pendaftaran baik calon mahasiswa maupun calon pegawai negeri dan lainnya itu kolomnya sudah tidak cukup. Ya, dipengaruhi oleh nama-nama Eropa jelas, seperti nama-nama baptis, kemudian dipengaruhi oleh pengaruh budaya Timur Tengah ya jelas. Walaupun terkadang juga tidak tahu ya pengaruh dari Timur Tengah apa artinya ya. Sehingga supaya terkesan orang Islam yang baik, yang taat, tetapi juga keliru ya. Karena memang ada beberapa masyarakat desa yang tidak tahu artinya ya. Misalnya ada yang memberi nama musyrikah, nah, itu kan sebenarnya kekerian dari kata musyrik ya. Ada yang seperti itu. Dan yang dari barat ya, walaupun mungkin nama aslinya itu tambahan itu akan memberi pengaruh panjang ya, daripada ada perubahan nama ya lebih baik nama kecil saja, nama tua tidak perlu saya gunakan. Sehingga memang sistem nama marga, atau kalau orang barat itu memberi tambahan junior misalnya, itu di dalam penulisan ilmiah juga harus ada ketentuan tersendiri, nanti juga akan dijelaskan di dalam metodologi penelitian. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat sistem marga itu terkadang ada sesama marga juga tidak mengenal ya. Misalnya marga Silaban misalnya, dan marga yang lain juga banyak.
sekali si kumbing misalnya. Pangaribuan misalnya. Itu masih digunakan di daerah-daerah Sumatera. Sitompul misalnya, juga beberapa tokoh-tokoh yang terkenal itu yang memiliki nama marga Sitompul terkadang juga tidak saling mengenal. Tetapi di dalam hubungan kekeluargaan, di luar keluarga itu dianggap sangat penting, ya, sehingga beberapa minggu yang lalu ada yang mengatakan unggah-ungguh bahasa. Unggah-ungguh bahasa itu di luar keluarga juga sangat penting, ya. Sehingga jangan terjadi misalnya menyebut anak itu putra kula misalnya, itu kan hubungan kekeluargaan dan unggah-ungguh yang tidak betul, ya. Kemudian menyebut terah itu sebenarnya ya mestinya dari keturunan ningrat atau bangsawan, tetapi sekarang digunakan oleh masyarakat umum. Penjual bakmi aja sekarang menyebut terah koncer misalnya, di daerah Bonang itu juga ada seperti itu. Nah, sehingga mengangkat lebih tinggi, ya, di keturunan koncer itu lebih tinggi dari yang lainnya karena ya memiliki garis ningrat. Ya, memang keturunan dari seseorang atau nenek moyang atau terah atau garis keturunan yang tadi saya jelaskan, ya, keturunan ningrat itu merupakan faktor penting di dalam masyarakat Jawa dan dianggap sebuah kelompok kerabat. Sehingga memang terjadi sebuah salah kaprah di dalam penerapan ke tingkatan-tingkatan sosial dalam masyarakat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain bahwa kemasyarakatan dalam budaya Jawa itu terbagi dalam beberapa bentuk. Anda juga mungkin kalau dari orang pedesaan akan mengetahui dan mengalami dan melakukan, yaitu masyarakat kekeluargaan, masyarakat kegotong royongan, dan masyarakat kerukunan keagamaan atau berketuhanan. Ya, walaupun masyarakat beragama atau berketuhanan itu tidak semua masyarakat itu menjalankan kewajibannya. Nanti juga akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Bentuk-bentuk kekeluargaan pada masyarakat Jawa itu sebenarnya kalau kita lihat merupakan satu kesatuan yang lekat dan terikat satu sama lain oleh norma-norma kehidupan yang diturunkan secara turun-temurun, termasuk gotong royong itu kan turun-temurun.
kekerabatan, kekeluargaan itu juga turun menurun. Jadi kalau ada orang yang punya gawe, orang yang mempunyai hajat karena anaknya melahirkan, punya hajat, kalau misalnya ada kematian misalnya, itu sudah memiliki norma-norma kehidupan dan gotong royong. Walaupun sekarang kalau kita lihat di kota-kota yang besar itu norma-norma itu sudah agak bergeser. Walaupun sebenarnya gotong royongnya juga masih kita lihat misalnya menghadiri kematian itu karena merupakan bagian dari sebuah agama yang mengharuskan bahwa melakukan atau menghadiri dalam kematian itu menjadi satu bagian pahala. Nah, sehingga dari gotong royong itu, dari norma-norma kehidupan yang diwariskan itu, ya kalau kita lihat ya memiliki sejarah yang panjang, memiliki tradisi dan agama juga yang panjang, di mana hidup kekeluargaan tersebut mewujudkan kebersamaan, saling membantu. Misalnya kalau orang punya hajat, punya gawe itu saling membantu dalam bentuk sumbangan apapun yang dia miliki. Terkadang punya dalam bentuk uang saja diberikan sumbangan dalam bentuk lain, dalam bentuk beras, ya, dalam bentuk gula, dalam bentuk teh, ya. Itu bagian dari kebudayaan, kebersamaan di dalam masyarakat yang paling kecil pun, ya. Justru masyarakat yang paling kecil itu, ya, yang disebut masyarakat desa itu sampai sekarang juga masih dilakukan seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya ada sebuah hajatan dengan versi barat, sebenarnya juga kurang tepat di dalam masyarakat pedesaan tersebut. Misalnya ada masyarakat desa yang mempunyai hajatan perkawinan anaknya, kemudian dengan sistem standing party misalnya. Ya kalau di barat standing party itu bagi yang diundang ya sesuai dengan jamnya. Kalau datang tepat, kemudian setelah itu dia mengucapkan selamat, kemudian mencicipi hidangan, setelah itu keluar. Tetapi di masyarakat kita kan tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat misalnya setelah salaman, ya, mengucapkan selamat, kemudian mencicipi hidangan, tetapi pada waktu mencicipi hidangan itu datang teman yang lain, ya, kebetulan juga tidak pernah ketemu. Wah, akhirnya ngobrol di situ, kemudian ada teman lain lagi yang juga datang. Nah, sehingga standing party-nya itu menjadi penuh sesak. Yang sebenarnya setelah dia mencicipi hidangan keluar, ya, dia ngobrol, ya,
malah tambah mencicipi, terkadang makanannya itu banyak yang tidak dimakan, kemudian cari makanan yang lain. Nah, sehingga dari efisiensi hidangan itu tidak efisien ya, karena banyak yang terbuang. Di samping itu juga semakin berjubelnya di dalam acara tersebut itu sering kita lihat di dalam acara-acara yang menggunakan sistem standing party, sehingga kalau saya mengevaluasi ya kurang tepat, karena memang tradisi masyarakat, khususnya masyarakat desa itu ya datang, kemudian duduk, ya, kemudian diladeni pelatihan pemuda-pemuda, itu sebenarnya yang menjadi ciri khas dari masyarakat Jawa. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya izin bertanya, misalnya Ya. begini, Pak. Misalnya ada tradisi Jawa yang mungkin kalau yang biasanya dilakukan mungkin kayak beramai-ramai gitu, Pak. Seperti misalnya kan misalnya Maulidan yang di Jawa itu kan pakai arak-arakan gitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya nih salah satu orang aja, salah satu keluarga itu nggak ikut seperti itu loh, Pak. Apakah itu akan misalnya salah satunya itu, apakah itu akan berdampak dengan sosialnya, mungkin kayak diomongin atau bagaimana, Pak? Atau mungkin kayak dijauhin, atau masyarakat Jawa sendiri punya toleransi juga ke orang-orang yang mungkin kayak seperti itu, Pak, yang mungkin menghindari beberapa tradisi gitu. Terima kasih, Pak. Memang sifat kegotong royongan itu menjadi penting ya. Ya, walaupun sebetulnya kalau di kota itu tidak masalah ya, tetapi kalau di desa, kalau misalnya beberapa kali tidak menghadiri, itu akan menjadi masalah dalam kaitan sosial kekerabatan tersebut. Kecuali kalau misalnya pada waktu punya gawinya itu tidak bisa, tetapi sebelumnya itu datang karena memang dia abdi negara misalnya, itu tidak menjadi masalah dan menjadi problem yang pada waktu itu juga saya rasakan. Tetapi yang juga saya alami setelah saya bertahun-tahun di perumahan, kemudian istri itu mengajak pindah ke desa karena memang mau punya gawe untuk menikahkan anak di desa. Itu memang juga ada problem dan masalah-masalah seperti itu, walaupun sebenarnya problem dan masalah-masalah seperti itu ya orang-orang tertentu, tetapi memang karena saya menyadari juga tidak begitu
melibatkan orang desa yang banyak, sehingga memang beberapa prosesi hajatan itu saya serahkan semacam EO, event organizer, sehingga supaya tidak ada problem dan masalah seperti yang Anda tanyakan itu. Tapi kalau misalnya Anda di desa juga dan berdomisili di desa tidak pernah mengikuti seperti itu, maka juga akan berdampak dari hubungan sosial. Ya, tadi Anda katakan kemungkinan akan dikucilkan, bisa seperti itu yang saya lihat di dalam konteks kemasyarakatan di desa. Walaupun sekarang saya juga sering mendatangi kegiatan-kegiatan di desa. Tapi kan juga tidak setiap saat ya, karena memang pengaruh pekerjaan. Seperti misalnya ada kematian malam pun terkadang kalau itu tetangga agak dekat ya saya lakukan. Itu karena bentuk dari kebersamaan dan gotong royong tersebut. Saya rasa itu, dan memang Anda juga harus hati-hati supaya kalau nanti Anda dinikahkan, orang tua Anda itu tidak terkucilkan. Walaupun sebenarnya ya dalam konteks zaman sekarang ya bisa menyewa event organizer, tetapi mungkin nanti yang menjadi masalah yang datang itu juga tidak banyak, sehingga akan mempermalukan kita sendiri, atau bahkan karena mungkin kita kekeluargaannya juga sangat bagus, tetapi kalau kita memberi hidangan juga tidak layak, itu kan juga akan menjadi problem dan permasalahan. Apalagi misalnya hidangannya kurang misalnya, karena pesannya 1.000 tetapi yang diundang 2.000, itu kan juga ada sering seperti itu. Atau mungkin hidangannya juga kurang pantas, itu juga menjadi problem di dalam konteks sosial masyarakat. Itu saya rasa. Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang lain? Saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Mengapa zaman dulu hanya orang ningrat aja yang bisa sekolah tinggi, sedangkan orang biasa itu tidak bisa sampai sekolah tinggi? Itu alasannya ada apa ya Pak? Ya seperti tadi saya katakan bahwa di tanah air itu pada waktu itu belum ada pendidikan tinggi atau sekolah tinggi, atau sekarang dinamakan universitas. Yang ada itu di luar negeri. Nah, kalau ke luar negeri, ya misalnya ke Belanda, itu harus ada rekomendasi dari penguasa Hindia Belanda atau orang-orang Belanda yang ada di tanah air. Sehingga ya tidak mungkin masyarakat kecil itu akan diberi rekomendasi, apalagi misalnya juga biaya tinggi, dan kalau misalnya tidak diberi rekomendasi dan mungkin juga beasiswa oleh penguasa, maka ya tidak mungkin akan sekolah rakyat pun sebenarnya juga sudah hal yang luar biasa pada waktu itu. Sekolah rakyat pada waktu itu namanya SD, itu kan sekolah rakyat. Itu pun juga kalau anak-anak pelosok desa yang tidak ada sekolah rakyat, ya akhirnya juga tidak akan masuk sekolah. Itu yang menjadi
problem pada waktu itu di dalam studi lanjut atau mengenyam pendidikan. Ya, sehingga pada waktu itu tokoh-tokoh yang terkenal itu mesti adalah orang-orang keturunan Ningrat tadi. Itu pun sebenarnya juga dibatasi pada waktu itu kan laki-laki, sehingga ada tokoh perempuan yang berani mendobrak, sehingga ada sebuah slogan yang dinamakan habis gelap terbitlah terang, yang dikumandani oleh Ibu Gita Kartini. Ibu Gita Kartini pun sebetulnya juga anak keturunan orang Ningrat, bupati di Rembang, kalau tidak keliru. Itu pun karena wanita juga dibatasi di dalam mengenyam pendidikan. Itu saya rasa jawabannya. Ada yang lain lagi? Saya Nurul Hikmah izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa di daerah Jawa, khususnya wilayah barat seperti daerah Pantura itu kebudayaan Jawanya luntur, berbeda dengan wilayah Jawa yang di daerah pedalaman seperti kayak Surakarta, Yogyakarta, itu kebudayaan Jawanya itu masih kental sekali. Terima kasih, Pak. Ya, baik, karena memang daerah-daerah yang di luar jauh dari tembok keraton itu kurang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya keraton. Atau misalnya kesenian kerawitan misalnya, semakin jauh dari keraton semakin tidak lengkap misalnya. Sehingga memang pengaruh keraton itu sangat berkurang. Nah, kemudian juga daerah Pantura itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Kenapa? Karena daerah pantai itu dulunya kan menjadi satu pusat keramaian perdagangan. Ya, karena pada waktu itu kan perdagangan perjalanan adalah perjalanan lewat air, bukan lewat darat. Sehingga misalnya daerah Pekalongan, daerah Lasem, Tuban misalnya, itu pengaruh kebudayaan asingnya itu sangat kuat apabila dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di keraton. Sepanjang pengaruhnya tidak kuat, maka kebudayaannya itu juga sangat sedikit sekali dipengaruhi oleh kebudayaan keraton pada waktu itu. Karena memang seperti keraton Surakarta misalnya, Kasunanan misalnya, itu ya hanya meliputi Soloraya plus Ngawi atau Supo Wonosraten, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Kasunanan. Kemudian kebudayaan Kasultanan ya hanya mempengaruhi wilayah istimewa Yogyakarta, kemudian agak sedikit ke barat ya, seperti Kulon Porogo, Kebumen, ya, Purworejo, ya. Itu selepas itu ya sangat sedikit pengaruhnya dari kebudayaan keraton tersebut, karena memang bukan
menjadi bagian daerah kekuasaannya. Itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Baik, sedikit akan saya lanjutkan tentang sistem nilai di dalam masyarakat Jawa. Nanti juga akan kita lanjutkan untuk minggu depannya, tetapi sedikit ini saya singgung bahwa kalau kita lihat sistem nilai itu merupakan pandangan hidup atau world view, pandangan hidup bagi manusia yang menganutnya. Nah, sehingga banyak sekali sistem nilai di dalam kebudayaan yang berbeda karena memang kebudayaan itu muncul karena sebuah kesepakatan dalam sekelompok manusia, sehingga nanti kalau Anda lihat ya, kebudayaan Jawa akan berbeda dengan kebudayaan pesisir yang mungkin banyak sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, kemudian juga berbeda dengan kebudayaan NTT ya, yang akan memberi warna dalam tekstil tradisi, juga di Kalimantan dengan pengaruh suku Dayaknya, Sulawesi juga begitu, ya, sampai pada Papua yang dipengaruhi oleh kebudayaan suku Asmat. Nah, pandangan hidup itu sebetulnya memiliki pengertian sebagai suatu sistem pedoman yang akhirnya juga dianut oleh masyarakat atau golongan secara umum atau secara individu khusus di dalam masyarakat yang mempengaruhi kebudayaan tersebut atau mencetuskan kebudayaan tersebut. Mungkin antar desa pun juga di dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, kegotong royongannya itu juga memiliki keunikan dan ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin dalam konteks masyarakat Wonogiri juga akan berbeda dengan masyarakat di daerah Klaten ya. Yang saya lihat, saya alami juga seperti itu, juga berbeda di daerah Sukoharjo atau Pegunang ya. Ya, kalau di Pegunang saya juga sedikit tahu, tetapi kenapa lebih banyak di dalam hajatan itu mesti diiringi oleh orang-orang tertentu yang mabuk misalnya. Ya, kalau di daerah lain juga tidak saya temukan. Nah, itu kan juga ada sebuah ciri-ciri ya, unik yang khusus ya. Tiap-tiap daerah berbeda walaupun secara umum mengacunya adalah kebudayaan Jawa. Sehingga kalau kita lihat fleksibilitasnya adalah di sana ada sifat pandangan hidup yang sedikit banyak disesuaikan dari adat dan keturunan kebudayaannya.
dan juga menyesuaikan situasi lah. Saya juga tidak tahu apakah karena daerah Bekunang itu dekat dengan sebuah produk daerah yang dinamakan Siwu atau itu ada pengaruhnya atau tidak, memang saya belum pernah meneliti hal tersebut. Ya, intinya bahwa menyesuaikan situasi dan kondisi itu menjadi penting. Sehingga tadi pagi itu saya tanya sama pembantu saya yang bersih-bersih, ya kenapa misalnya musiknya itu tidak berhenti-berhenti. Nah, ternyata kata pembantu saya itu, ya karena orang-orang tertentu yang mabuk itu juga belum selesai katanya gitu. Nah, itu kan sebetulnya dari sisi negatif tidak baik. Ya saya hanya mengangguk-anggukkan kepala. Karena kalau nanti musiknya dihentikan sesuai dengan jam kontrak perjanjian, katanya orang-orang tertentu tersebut akan marah dan merusak peralatannya. Nah, itu kan sebenarnya menyesuaikan situasi dan kondisi itu menjadi bagian penting, bahkan dapat terjadi tanpa kesadaran, ya, karena orang-orang tersebut tanpa kesadaran sebagai akibat ya kepengapan kondisi, barangkali mungkin juga ya kondisi ekonominya yang tidak stabil, ya lebih baik ikut berjoget. Bahkan pembantu saya juga mengatakan kalau ada orang yang punya gawe itu mesti diiringi dengan hal-hal yang bersifat perjudian. Ya mungkin Anda juga akan melihat di desa-desa Anda juga seperti itu. Menjadi bagian budaya yang sebenarnya budaya yang tidak baik, ya, walaupun sebenarnya ya kalau ditanya ya katanya untuk tombol lek-lekannya itu kalau tidak ada permainan seperti itu maka mungkin juga tidak betah harus melek sampai malam, ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya permainan biasa, tetapi akhirnya juga melebar menjadi taruhan. Pengaruh-pengaruh dan menyesuaikan kebudayaan itu merupakan hal yang sebenarnya kalau kita kaji dinamakan reideologisasi dengan pola ideologi alternatif, ideologi alternatif, ya, sehingga bisa menyesuaikan kebudayaan, ya, walaupun sebenarnya kalau nanti Anda akan menjadi orang, ya Anda juga harus meninggalkan kebudayaan yang sifatnya kurang menguntungkan dan kurang baik, tetapi memang itu juga sangat sulit sekali dihindarkan atau dihilangkan, karena memang ya menurut dia adalah bagian dari warisan kebudayaan yang harus seperti itu. Dan reideologi tersebut adalah menyusun kembali serangkaian nilai-nilai masyarakat. Seperti tadi Anda bisa merubah kebudayaan yang sifatnya negatif itu, ya memang harus dilakukan, walaupun sangat sulit dan untuk memahami dan menyadarkan kepada orang-orang, bahkan
dalam pendidikan yang rendah itu juga sangat sulit sekali di dalam masyarakat. Ya, baik, untuk sistem nilai masyarakat Jawa nanti akan saya lanjutkan pada minggu depan. Sebelum saya akhiri perkuliahan, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullah. Selamat mengikuti aktivitas yang lain. Saya izin untuk lab. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.